Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, perkenankanlah kami, Majelis GITJ Jepara, menyampaikan sekaligus mensosialisasikan hasil keputusan rapat koordinasi antara Majelis GITJ Jepara dengan pengurus kelompok dan pengurus komisi yang telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 September tahun 2020 di Gereja Jalan Pemuda Jepara berkaitan dengan pelaksanaan ibadah adaptasi kebiasaan baru atau new normal di GITJ Jepara. Pelaksanaan ibadah adaptasi kebiasaan baru new normal di GITJ Jepara. A. Pengantar. Mulai hari Minggu tanggal 13 September tahun 2020, GITJ Jepara akan memulai mengadakan ibadah di gereja dengan bentuk ibadah adaptasi kebiasaan baru atau new normal. Ibadah adaptasi kebiasaan baru atau disingkat AKB merupakan pelaksanaan ibadah di gereja dengan menggunakan protokol kesehatan dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19. Untuk itu ada beberapa panduan yang perlu untuk diperhatikan. Panduan ibadah adaptasi kebiasaan baru ini dibuat berdasarkan protokol kesehatan dari pemerintah maupun lembaga organisasi gereja seperti 1. Surat Edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2020. 2. Surat himbauan keempat BPH Sinode GITJ terkait new normal dan penyelenggaraan ibadah di tengah pandemi COVID-19. 3. Pedoman umum mempersiapkan ibadah minggu pada masa transisi dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI. B. Pengaturan peribadahan. 1. Untuk sementara kebaktian di gereja hanya untuk kebaktian hari Minggu. 2. Untuk membatasi peserta ibadah sehingga ada jarak antar jemaat yang aman, maka diadakan pembagian jam dan tempat ibadah sebagai berikut. A. Ibadah jam 6 pagi di Senenan, diikuti oleh kelompok Senenan dan kelompok tahunan. B. Ibadah jam 8 pagi di Jepara, diikuti kelompok Pengkol dan kelompok Pungkuran. C. Ibadah jam 6 petang di Jepara, diikuti kelompok Kauman dan kelompok Jalan Pemuda. Keterangan pembagian kelompok akan dirotasi tiap bulan. C. Peserta ibadah. 1. Peserta ibadah adalah jemaat yang berada dalam kondisi tubuh yang sehat. 2. Kelompok rentan yang meliputi A. Anak-anak di bawah usia 12 tahun. B. Lansia di atas 65 tahun yang dalam kondisi kesehatan kurang baik. C. Jemaat yang memiliki penyakit kronis. Untuk sementara waktu dihimbau untuk dapat beribadah di rumah masing-masing. Mengapa? Bukan dalam arti gereja melarang lansia dan anak-anak untuk beribadah di gereja, tetapi itu adalah dalam rangka melindungi para lansia dan anak-anak sebagai kelompok usia yang rentan dari potensi penularan COVID-19 sebagaimana direkomendasikan oleh pemerintah
maupun lembaga-lembaga gerejawi. Untuk itu dimohon pengertian dan kesadarannya. 3. Jemaat yang sedang sakit flu, demam, batuk, pilek, sesak nafas belum diperkenankan mengikuti ibadah di gereja karena berpotensi menulari jemaat yang lain. D. Teknis pelaksanaan. 1. Peserta ibadah di gereja diwajibkan: A. Mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan sebelum masuk gedung gereja. B. Diukur suhu tubuhnya sebelum memasuki ruang ibadah. Jemaat dengan suhu tubuh di atas 37,2 derajat Celcius tidak diperkenankan memasuki ruang ibadah. C. Jemaat memakai masker selama peribadahan. D. Menempati tempat duduk yang sudah diatur oleh majelis dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter. 2. Peserta ibadah di gereja dilarang: A. Jemaat tidak diperkenankan bersalaman atau berpelukan. B. Selama ibadah, jemaat tidak diperkenankan melepaskan masker. 3. Peserta ibadah di gereja disarankan: A. Jemaat disarankan membawa perlengkapan ibadahnya sendiri, yaitu Alkitab dan kidung, dan tidak meminjam atau meminjamkannya kepada orang lain. B. Jemaat disarankan membawa amplop persembahan sendiri. C. Selain menggunakan masker, jemaat disarankan untuk menggunakan pelindung wajah atau face shield saat ibadah. D. Untuk saling menjaga jarak, disarankan jemaat duduk satu bangku satu orang. Demikian, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sosialisasi dari majelis. Atas perhatian semuanya, diucapkan terima kasih.